Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, al-izzah, kemenangan, kemuliaan, itu hanya milik Allah, hanya milik Rasul Allah, hanya milik orang-orang yang beriman. Hadza raddun ala ibni Ubay alladhi wasafa nafsahu bil a'azz. Ayat ini, walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin, sebagai jawaban tegas atas pernyataan Ibnu Ubay yang menyatakan bahwa diri dia, kelompok dia adalah kelompok yang kuat, adalah kelompok yang mulia, dan Sumbar pasti akan menang, akan berhasil melakukan kudeta, akan menggantikan pemerintahan Muhammad dengan pemerintahan dirinya. Maka itu dinyatakan gagal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk memberikan kemuliaan kepada Rasulnya, memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman. Wa izzatullah subhanahu bi annahu al-qahiru fawqa ibadihi. Wa izzatur rasul bi izhari dinihi ala jami'il adyani wa khidlani a'da'ihi wa muhadihi. Kemuliaan hanya semata milik Allah. Kekuatan hanya semata milik Allah. Kekuatan hanya semata milik Allah. Dialah yang memberlakukan urusan kepada hamba-hambanya. Kemuliaan, kemenangan, dan kekuatan itu diberikan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga agama beliau dimenangkan dari semua agama. Sehingga musuh-musuh beliau menjadi kalah dan menjadi hina. Amma izzatul mu'minin wa bi nasratil haqqi wa ahlihi. Adapun kemenangan bagi orang-orang yang beriman, kemuliaan bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka sehingga mereka mulia, jadi orang-orang yang beriman, menjadi para pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ayat ini menjelaskan orang-orang munafik tidak juga mengetahui innal 'izza bil iman wat taqwa. Arti kemuliaan, kekuatan, kemenangan itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Mereka yang berserah diri kepada Allah, mereka yang berserah diri kepada Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak merasa keberatan apapun yang sudah menjadi kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman supaya mereka tidak lalai karena mereka diberi harta, tidak lalai karena mereka diberi kekuatan yang berupa anak serta dukungan, agar supaya mereka tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi siapa yang lalai, maka tentunya dia akan tergolong orang-orang yang merugi.
Man tadabbara hadhihi al-ayat wal-ladzi qablaha yara anna al-murad bi dzikrillah huna al-jihad. Bagi seseorang yang mengamati ayat tersebut dan ayat-ayat sebelumnya, maka dia akan membuat suatu kesimpulan bahwa yang dimaksudkan mengingat kepada Allah adalah al-jihad, berjihad di jalan Allah. Karena Allah subhanahu dzakara awwalan anna al-'izzata lahu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Mengapa? Yang dimaksudkan dengan mengingat kepada Allah adalah jihad, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kemenangan bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman itu adalah melakukan jihad. Jihad ini memberikan suatu jaminan hidup dalam keadaan mulia, tidak hidup dalam keadaan hina. Tsumma al-mu'minina wa 'azzarahum min al-ghaflati wat-tashaghul 'an dzikrillah bid-dunya wa hutamiha. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala melarang kepada para hamba yang beriman supaya mereka mawas, supaya mereka dalam keadaan siaga. Allah melarang mereka agar supaya mereka tidak lupa. Allah melarang mereka supaya mereka tidak disibukkan dengan kehidupan dunia. Seakan dilahirkan untuk dunia, dibesarkan untuk dunia, dan dimatikan untuk dunia. Wa ja'alal khizya wal madallata natijatan hasmiyatan li hubbil hayati wal khawfi minal jihad wal istishhad. Siapapun tidak meragukan bahwa kehinaan itu karena sebagai dampak cinta kepada dunia, lari dari jihad, enggan gugur sebagai syahid, maka itu adalah hidup yang penuh dengan kehinaan. Wala syai'a asdaqu wa adallu ala hadhihi al-haqiqati min hayatil muslimin wal arab fi hadzal 'asr. Dan ini sebagai suatu bukti bahwa fakta kenyataan ini sekarang dialami oleh orang-orang Islam, dialami oleh bangsa Arab. Mereka cinta dunia, mereka meninggalkan jihad, dan mereka enggan gugur sebagai syuhada, sehingga mereka hidup dalam keadaan hina. Sistem-sistem yang diberlakukan kepada mereka adalah sistem-sistem penjaga. Orang-orang Islam hanya diberi standar living minimum, hanya bisa bertahan hidup, tidak lebih dari itu. Apabila mereka bertakwa, mereka berjihad, dan mereka tidak enggan gugur sebagai syahid, maka kemuliaan yang akan selalu menyertai kehidupan mereka. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين.